Duh, ini cara daftarnya gimana ya? Aku kan pertama kali kesini. Permisi Mbak. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Rumah Sakit Muhammad Noer Pamekasan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikmadia Hirifaudi sebagai petugas perkamedis yang bertugas hari ini. Ini saya pasien baru, mau daftar data pasien, tapi saya bingung prosedurnya gimana. Baik Ibu, saya akan bantu untuk proses pendaftarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikmadia Hirifaudi sebagai petugas pendaftaran di Rumah Sakit Muhammad Noer. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan tentang gimana sih alur pendaftaran itu dan cara menentukan poli yang sesuai dengan keluhan kita itu gimana. Sebelumnya pernah nggak sih Bapak Ibu di sini melihat ataupun mengalami sendiri kita datang ke rumah sakit tapi bingung nih daftarnya gimana, terus poli yang sesuai dengan keluhan kita itu apa, dan hal seperti itu sebenarnya sudah sering terjadi Bapak Ibu, apalagi pada pasien baru yang pertama kali datang ke rumah sakit. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan tentang gimana sih alur pendaftaran pasien baru, dokumen apa yang harus dipersiapkan, tips untuk pasien baru, dan menentukan poli yang tepat. Jadi yang pertama itu merupakan alur pendaftaran pasien baru. Dimulai dari pasien datang ke rumah sakit, lalu menuju ke loket pendaftaran. Nanti setelah sampai di sana, Bapak Ibu akan mendapatkan nomor antrian. Setelah Bapak Ibu mendapatkan nomor antrian, menunggu sebentar untuk panggilan nomor antrian. Selanjutnya, setelah nomor antrian dipanggil, Bapak Ibu akan melakukan pengisian data identitas seperti nama, alamat, nomor HP. Nanti di sana akan dibantu oleh petugas yang bertugas. Selanjutnya, dokumen apa sih yang harus dipersiapkan? Jadi agar proses pendaftaran berjalan lancar, pasien perlu membawa beberapa dokumen seperti kartu KTP, fotokopi KK, surat rujukan, dan surat rujukan ini berlaku apabila Bapak dan Ibu merupakan pasien BPJS. Jadi untuk umum bisa langsung menuju ke rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu kartu BPJS, KIS, ataupun JKN yang Bapak Ibu miliki. Nah, selanjutnya ada sedikit tips nih untuk pasien baru agar pelayanannya menjadi lebih cepat. Jadi Bapak dan Ibu itu gak nunggu lama-lama. Yang pertama yaitu datang lebih awal untuk mendapatkan antrian yang lebih awal. Yang kedua, bawa dokumen asli dan fotokopi. Biasanya identitasnya kan diminta oleh petugas, jadi gak mungkin dong Bapak Ibu menyerahkan dokumen asli, pastinya perlu fotokopiannya. Yang ketiga yaitu pastikan surat rujukan masih berlaku. Dan yang terakhir, jika menggunakan aplikasi mobile JKN, silakan Bapak Ibu check-in 1 jam sebelum pelayanan. Biasanya kalau dokumennya tidak lengkap, Bapak Ibu akan bolak-balik dan itu bisa menghambat pelayanan. Selanjutnya yaitu menentukan poli yang tepat. Jadi bagi orang awam yang masih merasa bingung, gimana sih cara menentukan poli yang tepat sesuai dengan keluhannya? Langkah terbaiknya tidak langsung menentukan poliklinik yang sesuai. Misalnya Bapak Ibu udah terlalu panik nih karena keluhannya udah mendadak, dan itu tidak langsung menentukan poliklinik yang sesuai dengan pengetahuan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa langsung menuju ke petugas dan bisa koordinasi langsung dengan petugas di rumah sakit. Jadi cara menentukan poli yang sesuai itu ada 2 Bapak Ibu, ada yang pasien umum dan pasien BPJS. Untuk pasien BPJS, pasien bisa langsung datang ke Fasiankes tingkat pertama atau di puskesmas. Dokter di sana akan mengarahkan apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut atau sudah cukup pemeriksaan di Fasiankes tingkat pertama. Untuk pasien umum dapat menentukan poliklinik dengan cara datang ke loket pendaftaran. Nanti Bapak Ibu di sana menjelaskan nih keluhan apa kepada petugas yang bertugas.
Di sana petugas akan melakukan anamnesis awal. Anamnesis itu seputar tanya jawab tentang keluhannya bapak dan ibu. Setelah melakukan anamnesis, nanti bapak ibu akan diarahkan menuju poli yang sesuai. Jadi tidak akan terjadi kesalahan penentuan poli. Selanjutnya, jika keluhan belum jelas, misalnya bapak ibu nggak tahu nih sama keluhannya sendiri, masih bingung cara jelasinnya gimana, sakitnya gimana, nanti bapak ibu akan diarahkan ke poli umum terlebih dahulu. Dokter di sana akan melakukan pemeriksaan dan memberikan rujukan internal bila perlu. Nah, bagi bapak ibu yang terlalu panik, misal keluhannya datang tiba-tiba dan paniknya itu udah panik banget, jadi bapak ibu itu jangan pergi ke poli, melainkan bapak ibu harus pergi ke UGD ataupun IGD terdekat. Dari pemaparan sosialisasi tadi dapat disimpulkan bahwa prosedur pendaftaran pasien baru memiliki alur yang jelas, mulai dari pasien datang, mengisi data, hingga menentukan poli tujuan yang sesuai. Selain itu, memahami cara menentukan poli yang sesuai juga sangat penting agar pasien tidak merasa kebingungan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang pemaparan tadi? Mbak, saya mau nanya, kartu KIP saya kan hilang. Nah, kalau saya ingin periksa kembali atau ada keperluan lain, itu saya harus bikin KIP yang baru atau bagaimana ya? Baik, izin menjawab. Jadi apabila kartu KIB-nya Ibu hilang, Ibu bisa langsung menuju ke loket pendaftaran saja. Nanti sama petugas akan ditanyakan identitasnya Bapak dan Ibu, dan akan di cross check kembali identitas Bapak dan Ibu. Nanti petugas akan memberikan kartu berobat yang baru. Jadi Ibu tetap bisa kontrol. Begitu. Sekian pemaparan sosialisasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.